Shalom. Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian semua. Mari kita berdoa sebelum pelajaran ini dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada bab 10, kita akan mempelajari mengapa bersyukur. Bahan Alkitab, Amsal 17 ayat 22, Filipi 4 ayat 1-7, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Indikator hasil belajar kita dalam bab ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan apa arti bersyukur. 2. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. 3. Peserta didik dapat menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. 4. Peserta didik dapat mempraktikkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peserta didik dapat mengajak orang lain untuk bersyukur. Inilah poin-poin yang akan kita bahas di materi kali ini. Kita lihat pengantar atau pendahuluan dari materi ini. Topik ini dipilih karena sikap bersyukur menjadi salah satu ciri penting dari anak-anak Tuhan. Pada saat di sekolah dasar, peserta didik sudah diajarkan untuk berterima kasih kepada orang tua dan orang-orang lain yang ada di lingkungannya sehari-hari. Ketika kini sudah bertambah besar, konsep bersyukur sudah biasa diajarkan dengan lebih utuh, yaitu sebagai sikap berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, baik untuk yang bisa kita sebutkan satu persatu, maupun yang tidak bisa kita sebutkan lagi karena sudah dianggap terlalu biasa. Hal-hal lain yang termasuk dalam kategori ini atau kategori terakhir ini adalah adanya pohon-pohon dan berbagai tumbuhan yang belum tentu kita tanam, tapi ternyata membawa kesegaran dan keindahan. Bagaimana konsep firman Tuhan menjelaskan ini? Dalam Amsal 17:22 tertulis, hati yang gembira adalah yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini mengejarkan bahwa hati yang gembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit, sedangkan sebaliknya, semangat yang patah malah menghancurkan. Namun, janganlah ayat ini diartikan secara naif bahwa mereka yang sakit tidak perlu diobati. Cukup dengan hati yang gembira saja. Orang sakit tetap perlu diobat, karena dokter juga diberi karunia oleh Tuhan untuk memeriksa kondisi kesehatan seseorang. Lalu kita melihat juga di dalam Filipi 4 ayat 4-7, Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melalui poin di atas, setidaknya ada 4 hal yang ditekankan di sini, yaitu
1. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 2. Kebaikan hati yang sebaiknya diketahui semua orang. 3. Tidak perlu khawatir tentang apapun juga. 4. Menyatakan keinginan. Kita juga dapat melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa mengucap syukur harus menjadi kebiasaan bagi orang Kristen. Bukan sekadar mengucap syukur, tetapi juga mengucap syukur dalam segala hal. Seruan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat bersyukur bila kita kehilangan orang yang kita kasih? Atau ketika tidak naik kelas, atau nilai jelek, atau mengalami kecelakaan? Namun, tentunya ayat ini tidak muncul dalam kehidupan kita jika kita menghadapi problem-problem yang begitu sulit. Namun Allah mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Pengertian bersyukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Namun demikian, ternyata tidak mudah ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Dalam pelajaran ini dan pelajaran 11, 12, serta 13, kita akan mengupas lebih dalam mengapa kita harus bersyukur. Bila kita sudah memahami alasan mengapa harus bersyukur, diharapkan agar kita juga lebih sering mengucap syukur, bahkan menjadikan bersyukur menjadi sikap hidup kita yang diwujudkan dalam keseharian. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. 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 Selesai. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Jangan lupa kerjakan tugasnya.